Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2383 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Lukas pasal 2 ayat 36 sampai ayat 38. Demikian firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia juga sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, ketika Tuhan Yesus dibawa oleh Maria dan Yusuf ke bait suci dan bertemu dengan Simeon. Kemarin kita sudah belajar bahwa Roh Kudus menyatakan kepada Simeon bahwa Simeon tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Haleluya. Dan Nabi Hana ada di tempat yang sama. Haleluya. Dan Hana menceritakan tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan atau kebebasan untuk Yerusalem. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa Hana? Hana seorang nabi. Kalau nabi sebutan untuk laki-laki yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kalau perempuan disebut nabiah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari nabiah Hana. Yang pertama, Hana adalah seorang yang setia. Amin. Perhatikan ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Ayat 37. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar teladan Hana. Yang pertama, dia adalah orang yang setia. Amin. Sudah perhatikan bahwa dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan setiap hari dia berpuasa dan berdoa di dalam bait Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Hana adalah seorang yang sangat setia mencari Tuhan. Sangat setia dalam hal melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Hana pernah menikah, tapi umur pernikahannya itu tidak lama. Hanya 7 tahun. Kemudian suaminya meninggal. Saudara lihat, ada pelajaran yang sangat-sangat luar biasa.
yang Hana mau sampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa dia tidak lagi menikah setelah kematian suaminya. Saudara lihat, Hana fokus kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat orang-orang sekarang ini, saudara, jangankan pasangannya sudah meninggal, masih hidup pun sudah punya keinginan untuk menikah lagi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Hana kita belajar, saudara, tentang kesetiaan. Kalau orang fokus kepada Tuhan, pasti dia tidak akan memikirkan hal-hal duniawi. Yang akan dia pikirkan itu perkara-perkara surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Hana dalam hal kesetiaan. Mari belajar setia. Amin. Haleluya. Saudara, ada beberapa teman saya berkata, waduh, Pak Pendeta, apa rahasianya supaya tetap bertahan menyampaikan firman Tuhan? Kalau hari ini boleh 2383 hari dari tahun 2018 tetap menyampaikan firman Tuhan setiap hari sampai sekarang ini. Saya katakan, saya mau belajar setia. Amin. Saya mau belajar setia saja kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar setia. Setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan, dan juga setia kepada pasangan. Haleluya. Saudara, dari Hana kita belajar setia. Yang kedua, dari Hana kita belajar bahwa Hana itu adalah seorang yang senang berada di rumah Tuhan. Amin. Saudara, perhatikan di sini dikatakan bahwa siang malam dia datang beribadah di bait Allah. Tidak pernah satu hari pun dia tinggalkan. Dia sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Amin. Ada banyak orang baru ibadah 1-2 jam sudah nggak tahan, saudara. Sudah ngantuk lah, sudah bawaan mau cepat-cepat beribadah supaya bisa jalan-jalan, supaya bisa keluar dan sebagainya, saudara. Saudara perhatikan, Hana menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya, saudara, bahwa Hana ini sangat mengasihi Tuhan. Amin. Coba saudara perhatikan, ketika saudara pacaran, saya mau tanya, saudara bisa nggak mengatur waktu pacaran hanya 1 jam? Kan nggak mungkin, saudara. Saudara pasti akan menikmati waktu demi waktu. Sampai tidak terasa, saudara. Saudara sudah ngomong dengan kekasih hati saudara sampai 3-5 jam. Tidak terasa, saudara. Karena saudara menikmati percakapan dengan kekasih hati saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang-orang yang cinta Tuhan, dia itu akan menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan, dalam ibadah. Tapi kalau orang mau terburu-buru, mau pergi, mau cepat keluar, ngantuk di saat ibadah, saya percaya orang itu tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Hana seorang yang senang berada di rumah Tuhan. Senang dalam ibadah. Oh, haleluya. Saudara, mari lihat diri saudara. Apakah saudara merindukan hari untuk datang beribadah kepada Tuhan? Atau jangan-jangan saudara berkata, aduh, sudah hari Minggu lagi. Waduh, ke gereja lagi. Saudara, saya percaya orang-orang yang cinta Tuhan, dia tidak mengenal waktu. Dia tidak mengenal hari untuk selalu datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Hana, seorang yang senang berada di rumah Tuhan. Yang ketiga, saudara, teladan dari Hana. Hana seorang yang senang berpuasa. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa Hana ini memang betul-betul mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya selalu katakan, kalau saudara mau penuh dengan kuasa Tuhan, berpuasalah. Amin. Saya percaya saudara,
Ketika saudara berpuasa, saudara akan dipenuhi kuasa Tuhan. Kenapa? Karena di saat kita berpuasa, kita menyalibkan kedagingan kita. Kita betul-betul memperbaiki diri untuk semakin hari semakin melekat-lekat erat dengan Tuhan. Amin. Karena di saat kita berpuasa, kita fokus kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita berpuasa, Tuhan akan beracara dalam kehidupan kita. Saudara yang saat ini sedang ada dalam persoalan, dalam pergumulan, saudara yang saat ini sedang merindukan sesuatu, saudara ambil waktu untuk berpuasa. Amin. Saya percaya saudara, di saat saudara berpuasa, saudara akan penuh dengan kuasa Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Hana kita belajar, dia senang sekali bersekutu dengan Tuhan. Makanya dia selalu mengambil waktu untuk berpuasa. Yang keempat, Hana seorang yang senang berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa Hana ini betul-betul dia jadikan Tuhan itu teman curhat. Makanya dia selalu datang ke bait Allah. Selain dia berpuasa, dia berdoa di sana. Dia mengungkapkan semua apa yang menjadi kerinduannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia membawa semua syafaat-syafaat untuk Israel. Makanya di dalam ayat 38 di sana dikatakan, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Haleluya. Saudara, Hana bukan hanya membawa doa untuk pergumulan pribadinya, tetapi dia juga bersyafaat. Dia berdoa supaya Israel mengalami kebebasan, mengalami kelepasan, mengalami kemerdekaan, mengalami kemenangan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berdoa hanya untuk dirimu sendiri. Mari kita belajar. Di saat kita berdoa, mari kita juga bersyafaat. Kita mendoakan orang lain. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya fokus untuk diri kita. Tapi mari kita mulai mendoakan orang lain. Mendoakan pemerintah yang ada, para pemimpin. Mari doakan gembala-gembala saudara yang melayani saudara. Majelis, para pelayan-pelayan Tuhan. Saudara, saya percaya sekali. Kalau kita mendoakan orang-orang lain terlebih dahulu, lalu doa-doa kita, maka Tuhan akan memprioritaskan apa yang kita doakan. Tuhan jawab terlebih dahulu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang egois dalam doa. Hanya terfokus pada dirinya sendiri, pada permintaan, pada pergumulannya sendiri. Saudara, mari kita belajar berdoa untuk orang lain. Jangan egois, saudara. Karena saya percaya Tuhan melihat hati kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak egois. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Di saat kita mendoakan orang lain, Tuhan akan memperhatikan kita. Tuhan akan menjawab semua doa-doa saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Hana. Hana seorang yang senang berdoa. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima saudara. Dari Hana kita belajar teladan dari seorang Hana. Hana mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Karena dia berjumpa secara pribadi dengan anak manusia itu. Dengan Sang Mesias. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga selayaknya, sepatutnya mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Karena Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan, telah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Kalau Simeon dan juga Hana menanti-nantikan dia, dan oleh karena kemurahan Tuhan,
mereka boleh melihat secara langsung Sang Mesias itu. Saudara dan saya juga bersyukur karena kita semua sudah mendengar tentang kedatangannya, lalu kita percaya. Amin. Kita sudah tidak menunggu kelahirannya karena Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu. Kita saat ini sedang menanti kedatangan Tuhan. Saudara, bersyukurlah saudara dan saya. Walaupun kita tidak melihat seperti Simeon dan Hana melihat secara langsung tentang Yesus Kristus Sang Mesias, anak manusia itu. Namun kita percaya, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Bersyukurlah saudara dan saya boleh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Hana kita belajar. Dia adalah seorang hamba Tuhan, seorang nabiya yang patut saudara dan saya teladani. Yang pertama, kita belajar dari Hana teladan kesetiaan. Amin. Haleluya. Yang kedua, Hana senang berada di rumah Tuhan. Yang ketiga, dari Hana kita belajar dia senang berpuasa. Yang keempat, kita belajar Hana senang berdoa. Yang kelima, Hana mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Apa yang sudah diberikan kepada kami, teladan Hana, biarlah semua kami juga meneladaninya dalam kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.